wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, kami dari kelompok Fantastic Day di sini kami akan membahas materi yang diberikan oleh alhamdulillah kelompok kami kebagian materi tentang email virus. Jadi untuk nama-nama anggota kami sendiri ya, ada Mas Andika Bayu, ya Mas Hadir. Andika. Halo, saya. Ya, ada Mas Dia. Ya, dengan saya sendiri hadir di sini. Ada Mas Joel P. Haritma. Ya, halo. Mas Joel ya. Ada Mas Husen ya, saya sendiri. Ada Mas Gozi. Ya, saya. Ada juga Mas Kevin Refli Yahya. Dan ada juga Mas Sultan Kevin. Ya. Ana Hoyer, Ana hadir. Oke, lanjut ya. Jadi dalam presentasi kali ini, berhubung kita masih dalam situasi pandemi, belum bisa melaksanakan presentasi secara langsung, jadi kita adakan dengan secara virtual. Tapi mudah-mudahan materi yang disampaikan ini nantinya dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh sang pendengar. Oke, langsung kita masuk saja ke materinya yang akan dibacakan oleh teman kita. Silakan. Tentang sejarah email dan virus. Silakan Mas, siapa yang mau pertama? Sejarah email dan virus. Virus email, kode komputer yang ditularkan melalui email dalam bentuk lampiran. Lampiran email menyebabkan kehancuran dari beberapa file pada hard disk komputer penerima dan pemrograman di email ke kontak dalam bentuk alamat penerima. Sebuah virus email berupa kode komputer dikirimkan kepada Anda sebagai lampiran catatan email yang jika diaktifkan akan menyebabkan beberapa efek yang tidak dikehendaki dan biasanya menyebabkan lampiran yang akan remailed untuk semua orang dalam buku alamat Anda. Meskipun tidak satu-satunya jenis virus komputer, virus email adalah yang terkenal dapat menyebabkan dampak buruk yang besar. Ambil contoh, Melissa misalnya, dirilis pada tahun 1999. Infeksi ini dikenal sebagai salah satu virus yang paling dahsyat Microsoft sepanjang masa. Melissa didistribusikan sendiri melalui dokumen Microsoft Word dan didistribusikan melalui email. Oke, slide selanjutnya, Mas. Di sejarah email virus. Virus ini awalnya diciptakan sebagai dokumen Word dan kemudian diupload melalui email ke newsgroup internet. Setiap penerima yang membuka email download dokumen dan membukanya di komputer mereka tetap sadar memicu payload Melissa. Dari sana, virus mengirimkan dirinya sebagai dokumen ke 50 kontak pertama dalam buku alamat korban. Email itu melekat dengan catatan ramah yang mencakup nama penerima. Hal ini dilakukan untuk membuat virus muncul tidak berbahaya dan menjeratnya dalam membukanya. Kemudian dibuat 50 dokumen yang terinfeksi. Yang terinfeksi baru dari mesin yang korban pada tingkat ini terus-menerus cepat. Melissa menjadi virus yang paling cepat menyebar. Dilihat oleh siapapun pada saat itu. Virus ini sangat parah sehingga mengakibatkan sejumlah perusahaan komersial besar menonaktifkan sistem email mereka. Gantian dong. Siapa nih? Selanjutnya fungsi email. Gua.
Ya, silakan Mas Sultan. Boleh, mau masukkan? Fungsi perkenalkan sebelumnya saya Sultan Kevin. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fungsi email virus. Nah, fungsi email virus ini biasanya isi dari email spam gitu. Tersebut adalah berupa iklan promosi terhadap produk atau jasa tertentu. Jadi kalau misalnya buka kayak web-web nonton gratis online gitu, biasanya kalau yang pada nonton web gratis suka ada iklan-iklan yang nggak jelas tuh, kayak misalnya terbang gitu, misalnya kalau nggak web judi. Nah itu biasanya termasuk bisa dibilang termasuk email spam gitu. Nah terus pengirimnya biasanya tidak hanya berasal dari negara penerima saja. Jadi pengirimnya itu bukan berasal dari Indonesia aja. Pengirimannya bisa dari negara Malaysia, Singapura, Eropa, bahkan Arab Saudi bisa dibilang, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus biasanya juga email virus ini uh, biasanya juga berasal dari yang menggunakan bahasa asing gitu, yang tidak diketahui oleh penerimanya. Beberapa dari penerima promosi ini dengan gaya bahasa beberapa diantaranya menawarkan promosi dengan gaya bahasa tertentu yang menarik perhatian. Tujuannya di sini sudah jelas, yakni menawarkan produk atau layanan tertentu kepada semua pelanggan secara massal. Karena pengirimnya secara massal inilah pihak layanan pemesan elektronik seperti Google, Yahoo, Yandex, dan lain sebagainya menyediakan fitur-fitur email spam. Hal ini untuk mencegah email sampah masuk ke inbox pengguna dan mengganggu email lain yang lebih penting atau prioritas. Jadi suka ada kayak contohnya kayak tiba-tiba spam web ini setiap hari dispamin, bahkan sampai email-email yang penting ketutup, maksudnya ketiban karena adanya spam email dari ini gitu. Nah, sifat dari email spam ini masih dalam tahap normal, tapi cukup membuat tidak nyaman karena data yang masuk terus-menerus. Jadi ada beberapa kasus kayak contohnya saya pribadi, kayak misalnya saya lagi daftar, contohnya ada kayak web gitu, terus tiba-tiba karena saya menyetujui pengiriman email, karena kalau tidak disetujui saya tidak bisa mendaftar ke web tersebut. Jadi setiap hari web tersebut mengirimkan email yang kayak promosi, email perkenalkan diri, lagi ada diskon ini, diskon A, B, C, D. Jadi setiap hari dikirimin, sampai kadang-kadang email-email yang penting dari pribadi, yang milik pribadi itu ketiban. Jadi kita harus ngecek setiap hari, itu kan ngebuat risih gitu. Jadi rada ngeganggu. Begitu kurang lebih menurut saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Ya, saya Kevin. Awas virus lewat email. Virus kategori ransomware sedang marak di dunia IT. Virus ini mengunci layar komputer atau file sampai tak bisa diakses sama sekali. Kemudian meminta tebusan dalam bentuk uang kepada korban. Jadi menurut saya ransomware ini apa ya? Kayak virus yang seringkali membuat korbannya itu sangat tidak bisa mengakses komputer. Saking beratnya virus ini, bahkan layar kita nggak bisa diakses. Jadi para pelaku ini meminta uang untuk menggunakan untuk apa ya? Jadi pelaku ini seringkali mengecoh korbannya untuk memberikan uang pada sang pelaku. Varian terbaru ransom adalah CTB Locker Curve Top Bitcoin Locker. Virus ini hanya perlu menginfeksi satu file untuk mengebskripsi ribuan file lain drive komputer korban. Menurut perusahaan antivirus Asset, yang mendeteksi
ransomware sejak 2013, CTB Locker menyebar melalui email yang berisi tautan ke halaman web atau lampiran bermuatan Trojan yang dikenal dengan nama Win32 Trojan Downloader Involved a Trojan. Ya, selanjutnya. Terima kasih, Mas. Next. Iya, saya. Perkenalkan, saya Dian Fauzi. Di sini saya akan membacakan tentang tips cara menghindari email virus. Yang pertama, backup seluruh folder atau file di komputer secara berkala. Kedua, pastikan selalu mengupdate patch atau hotfix dari Windows. Yang ketiga, gunakan konfigurasi yang paling optimal pada software antivirus. Yang keempat, tidak mengklik link web atau attachment yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan yang kelima, pada sistem jaringan, pisahkan komputer atau perangkat yang terkena serangan supaya tidak membroadcast serangan ke jaringan. Terima kasih. Ya, selanjutnya apa tanda ini? Siapa? Ya saya. Perkenalkan nama saya Akmal Firdaus Pratomo. Mas Akmal, Maaf, Mas Akmal, headsetnya Mas Akmal. Mas Akmal. Mas Akmal, headsetnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tanda yang bisa membantu Anda mengidentifikasi email-email berbahaya. Yang pertama, penggunaan sapaan umum. Yang kedua, berisi tautan yang aneh. Misal, dmsa.apple.com. Yang ketiga, berisi lampiran mencurigakan berbentuk file berekstensi HTML dan zip. Yang keempat, muncul pemberitahuan dari Microsoft Outlook email phishing tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Akmal. Selanjutnya email phishing Mas Andika. Selanjutnya adalah email phishing. Phishing yang mempunyai arti dasar yaitu memancing, maka bisa dikatakan phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit seseorang secara tidak sah. Web phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korbannya. Website untuk phishing akan terlihat mirip sekali dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip juga. Ya. Selanjutnya Mas Joel. Silakan Mas Joel. Ciri email. Mas Joel. Kayaknya mic-nya Oke, boleh dilanjut sama Mas Akmal dulu. Mas Joel sudah hadir. Sudah hadir kembali. Mas Joel. Sinyalnya ya Mas. Kedengeran Mas Joel ya. Silakan Mas Joel. Mohon maaf ya, sinyalnya agak kurang mendukung ini. ya tidak apa, Mas. Oke, baik, bagian saya adalah menjelaskan ciri-ciri email phishing sebagai berikut ya. Yang pertama, verify your akun. Kalau verify-nya meminta username, password, dan data lainnya. Jangan memberikan reaksi balik. Namun, kalau setelah kita mendengar akun di suatu situs dan harus memverifikasinya dengan mengklik suatu URL, tentu tanpa minta mengirimkan data macam-macam, ya lakukan saja. Kemudian yang kedua, if you don't respond within 48 hours, your account will be closed. Artinya jika tidak direspon selama 48 jam, akun kita akan ditutup. Ya, harap baca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Tulisan di atas hanya propaganda agar pembaca panik dan tidak berpikir jernih. Kemudian yang terakhir, klik the link below to gain access to your account. Ada beberapa hacker yang iseng dengan menampilkan max URL address atau alamat yang palsu. Walaupun interface webnya nanti sama, tapi kalau diminta registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif, itu perlu dipertanyakan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, selanjutnya, sudah habis slide-nya. Ya, Nah, selanjutnya. jadi gini nih, kita bisa ambil kesimpulan sama-sama ya teman-teman.
Jadi menurut kalian sendiri dari pendapat kalian masing-masing, mungkin ada yang mau ngasih pendapat? Mau virus Kalau lebih menurut gampangnya saya, gimana? Ya, Gimana Mas Sultan? kalau kalau menurut saya nih, saya pribadi, eh, jangan sembarangan mengklik. Maksudnya kan sekarang udah era 4.0 yang dimana semuanya menggunakan internet, digitalisasi segala macam. Tapi banyak juga yang memanfaatkan kayak hal-hal kayak gitu. Contohnya kayak yang tadi phishing spam, web-web yang sembarangan, iklan-iklan gak jelas, itu jangan sembarangan diklik gitu. Maksudnya jangan mentang-mentang tergiur. Ada dengan satu hari Anda bisa mendapatkan uang 100 juta karena Anda butuh uang, itu BU banget gitu. Anda klik gitu. Nah, habis sudah data Anda. Tidak tersisa sudah data Anda. Laptop Anda hilang, duit Anda tidak dapat, kacau sudah itu aja hari itu. ya Jadi benar saran banget. saya, jadi lebih baik nggak usah ngeklik Diseleksi dulu ya, Mas. sembarangan. Terus sebelum melakukan apapun di internet itu bertindak diseleksi dulu gitu, kayak misalnya 1-2 kali dipikirin dulu, baca yang benar-benar. Kayak contoh kasusnya kayak pinjol. Nah, Anda pinjam pinjol itu tanpa disadari itu dia itu meminta akses ke kontak Anda. Apa contohnya? Jadi tanpa disadari sebelum Anda mendaftar di pinjol itu, Anda diminta untuk menceklis atau mengiyakan, mengapprove kalau Anda menyetujui pihak dari aplikasi ini memperbolehkan masuk ke dalam daftar kontak di handphone Anda. Di situ daftar galeri Anda, terus daftar apapun yang ada di handphone. Jadi pihak dari pinjol ini bebas mengakses handphone Anda gitu. Walaupun handphone Anda sudah dikunci. Nah, kuncinya tidak berguna itu. Nah, jadi banyak kasusnya dari pinjol-pinjol kayak gini yang kayak nomor WhatsApp-nya dijebol orang hacker sana. Jadi ketika melakukan apapun, pesan saya ketika melakukan apapun di internet, lebih baik dicari tahu dulu atau membacanya pelan-pelan, dan itu dipelajari lebih dalam sebelum mengklik sesuatu di internet, karena bahaya banget gitu ya. Karena udah banyak kasusnya gitu. Apalagi Anda menggunakan komputer-komputer perusahaan, komputer-komputer komputer-komputer yang banyak datanya, wah itu bahaya banget itu. Amsyong Anda udah tuh, Amsyong. Ya, Mas. Udah, baik. Ya. Jadi Terima kasih, Mas. kesannya kita harus lebih berhati-hati lagi ya Mas ya. Iya, benar Dalam banget. mengambil langkah. Karena banyak Iya. data-data penting kita yang emang benar-benar privasi dan emang nggak boleh diketahui orang. Apalagi kalau kita Iya, benar banget. Iya, laptop yang benar-benar nyimpen data-data perusahaan ataupun data-data pribadi. Benar banget Pak Uceng. Karena kebetulan hampir banyak kasus kayak gitu ya, kayak jebol-jebol kayak gitu. Ya karena penggunanya saja malas untuk membaca, main ngeklik. Benar, Mas. Kadang-kadang itu loh. Ada tergiur dengan iklan-iklan yang sangat-sangat menggiurkan. Kalau ingin cepat kaya silahkan klik link ini gitu kan. Pembesar Padahal di alat situ- vital contohnya kayak gitu. Nah, padahal di Pembesar situ alat vital diselipkan gini. diselipkan ya email virus ini gitu loh, yang ujung-ujungnya menginfeksi PC kita ataupun komputer kita, yang akhirnya ya berujung terinfeksi virus dan data-data kita bisa disadap oleh orang lain. Nah, iya makanya sebelum melakukan apapun itu alangkah baiknya dipikirkan dahulu gitu loh. Jadi apa salahnya sih ngebaca 1-2 menit gitu, untuk nggak rugi loh kebuang waktu 1-2 menit untuk lebih aman dalam menggunakan internet gitu loh, saran saya gitu. Mungkin kalau saran dari Bung Goji beda lagi. Nah, si Bung Goji ini pernah mendapat permasalahan berupa spam email kalau tidak salah. Coba mohon dijelaskan Bung Goji. Iya, jadi pada saat itu saya pernah mendapatkan kayak spam email karena saya waktu itu kalau nggak salah daftar apa ya? Trading binomo. Iya, tapi nah web yang trading saya itu ternyata masih ilegal. Yang mana saya udah masukin data saya semua, akhirnya andaslah semuanya. Jadi email masuk, spam email masuk, akhirnya saya klik lagi, email saya hilang, dan begitu deh. Untuk itu belum bisa mengantisipasinya. Mungkin Mas Sultan bisa ngasih saya saran gimana caranya biar email saya bisa balik lagi.
Oh, bisa dong. Kalau itu caranya Anda membeli kartu baru, kartu handphone baru, Anda daftar lagi email baru. Karena itu udah amsyong. Kata saya amsyong. Iya Sudah benar. amsyong. Udah mati berarti ya? Udah mati dong. Udah mati. Iya, tuh. email Nah, saya udah nggak bisa terdeteksi sama sekali sampai sekarang. Iya. Anda bukan daftar trading itu, Anda daftar ini, judi online itu jangan-jangan. Bisa jadi itu Anda judi online tuh. itu. Aduh. Bahaya ya. Nah, itu Ya dari kan, judi online judi juga online berbahaya. itu kan Itu. termasuk trading, Mas. Jadinya. Tidak ada itu haram itu hukumnya kalau dalam agama saya. Kalau ya emang spekulasinya emang beda-beda, Mas. Ada yang haram, ada yang halal karena ya balik lagi ke masing-masing orang sih. Jadi kalau saran saya janganlah main kayak gitu-gitu. Soalnya Iya. banyak. Kayak contohnya kalau Anda melihat di pojok kiri sana di sebelah HTTPS. Nah, tuh. Di situ ada gambar gembok terkunci. Berarti itu web yang digunakan adalah aman gitu. Sepelajaran saya, soalnya saya belajarnya sama Golbert sama siapa? IT yang jago itu di luar negeri, adalah guru saya di luar negeri sana. Oh, iya. Jadi kalau itu terkunci, itu dia aman. Tapi kalau itunya terbuka, berarti pihak dari web tersebut itu Belum dapat mengamankan. mengakses juga. Oh. Berarti ada akses keluar masuk dari laptop Anda, itu diperbolehkan, Anda izinkan. Itu tidak, dia biasanya web atau gembok atau tidaknya itu biasanya dia tidak minta verifikasi. Jadi Anda harus jeli dulu nih. Buka web tradingan atau buka judi online gitu kan. Gacor 99, pas Anda klik itu gemboknya terbuka itu. Nah, itu berarti ada akses yang diperbolehkan dari komputer Anda dan ke sana gitu. Nah, terus kalau gemboknya terkunci berarti aman. Ada juga yang warning. Nah, kalau warning itu sebenarnya waspada gitu. Seperti kayak di jalan raya contohnya ada gambar warning, berarti harus hati-hati. Nah, Ya, betul. Terima kasih Mas Sultan atas paparannya. Iya, baik. Nah, kemarin waktu itu saya sempat dicurhati oleh siapa namanya? Bung Dika, yang kebetulan laptopnya kalau tidak salah termasuk korban dari email virus. Mohon dijelaskan Bung Dika. Oh, Bung Andika pernah terpapar virus email ini ya, maksudnya? Oh iya. Pernah. Bung Dika pernah terpapar. Kalau teman saya ini yang Kevin Rapilia ini terpapar virus cacar. Boleh, Bung Andika, Mas Andika di Ya, boleh berbagi dipaparkan Mas pengalaman Andika. lah tentang email virus yang menimpa waktu itu, biar teman-teman yang lain bisa lebih tahu. Ya intinya kalau buka itu email itu harus lebih hati-hati aja lagi sih. Kalau buka link gitu-gitu. Biar terhindar dari kena virus email ini. Oh, Anda suka buka link yang macam-macam. Jangan menggunakan VPN, itu tidak boleh itu. Sangat membahayakan. Apalagi ya, yang gratis ya. Virus email Iya. ini kita nggak bisa anggap sepele ya teman-teman. Ya karena apa? Balik lagi, yang terancam itu data kita. Data-data kita ya, mungkin ada data-data pribadi kita yang emang benar-benar orang lain pun nggak boleh tahu gitu ya. Betul, Mas. Ya, jadi kesimpulannya gitu tadi, semoga materi yang udah disampaikan ini dari teman-teman, pengalaman-pengalaman terkena virus email ini, teman-teman bisa menerimanya dengan baik. Semoga ya materi yang tadi kita telah sampaikan nih, teman-teman semua bisa nangkep ya. Dan satu lagi, doa saya buat teman-teman semua sehat-sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Kembali lagi tatap muka. Amin. Mungkin saya akhiri ya presentasi dari kelompok kami ini tentang email virus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.